Nyebuto Gusti nglawuhi, nyebuto Gusti tresnoku, paring usodo, bilas dedoso. Nyebuto Gusti ngluwihi, Nyebuto Gusti tresnaku, paring usodo, bilas dedoso, nyebar welas asih sami. nyebuto Gusti tanlewo, Nyebuto, nyebuto Gusti ngluwihi, nyebuto Gusti tresnaku, paring usodo, bilas dedoso, nyebar welas asih sami. Nyebuto Gusti tanlewo. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni di tengah pandemi. Dia beri pertolongan. Katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Katakan. Katakan dengan iman. katakan Yesus terbesar, Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Nyebuto, Nyebuto Gusti ngluwihi, nyebuto Gusti tresnaku, paring usodo, bilas dedoso, nyebar welas asih sami. Nyebuto Gusti tanlewo. Sepisan maneh. Nyebuto Gusti ngluwihi, nyebuto Gusti tresnaku, paring usodo, bilas dedoso, nyebar welas asih sami. Nyebuto Gusti tanlewo, nyebuto tan Gusti nlerwo, nyebuto Gusti tanlewo, nyebuto Gusti tanlewo. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Terkadang kita sungkowo tanpa mergi dinar buko, tan wonten wekdal napak, telat lumebak,
paduka ranate mlenjani. Terkadang kita sungkowo tanpa mergi dinar buka, tan wonten wekdal napa telat lumebar. Paduka ranate mlenjani, nuhoni sedaya janji, mring kita kang restoni sateking yekti. Paduka pirsa, paduka peduli, sedaya ingkang kita lampahi. Paduka pirsa, paduka peduli, sedaya ingkang kita alami. Ingkang paduka angeni, amrih kita ngegemi, ngantos dumugi mujijat yekti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Namun Tuhan, Yesus Kristus tak pernah ingkar janji. Dia mengerti, dia peduli. Yes, Ji. Terkadang kita merasa terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia genapi janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Ia Mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, di tengah pandemi Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, agar mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Ia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya,
sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Matur nuwun Gusti Yesus. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo Mas. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo Mbak. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo Pak. Monggo sami nderek Gusti. Monggo Pak sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. 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 Amin. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Amin. Bersama-sama saya mau. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita di era pandemi ini, di akhir zaman, kita membuktikan kualitas iman kita yang murni. Untuk kita tetap mengiring Yesus apapun yang terjadi. Angin, badai, topan, gelombang, gempa, bahkan goncangan menggoncang langit dan bumi. Kita yang mengiring Yesus tetap tidak akan goyah selama-lamanya. Meskipun mungkin harus bayar harga. Hidup
susah di dunia. Kita mau iring Yesus. Walau mungkin sendiri, walau mungkin tertekan, Anda dihambat tetap merambat, dijepit tetap melejit. Bersama Yesus. Yesus yang sudah menang dari maut, itu akan memberi kita lebih daripada pemenang. Mari iring Yesus. Barang siapa yang mau mengiring Yesus, hendaklah dia menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Saya mau iring Yesus. Bersama keluarga kita sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari bersama, saya mau. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya bayar harga, pikul salib, menderita dalam dunia. Dunia bukan tempat kita selamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun bersama, meskipun saya di balik salib ada mahkota, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selamanya, sampai selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat.
Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam Miracle Service. Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus kita pasti menerima dan menjadi alat miracle-nya. Yesus sejak di kandungan, lahir, bertumbuh besar, hidup dalam pelayanan, semua penuh miracle. Kematiannya menjadi miracle, kebangkitannya menjadi miracle, kenaikannya ke surga menjadi miracle. Dan kita sedang menunggu miracle terakhir, dia datang dari surga menjemput kita. Sementara menunggu Yesus datang, kita akan belajar dari Yosua pasal 6 ayat 1-27. Dan kita akan bahas bersama-sama dengan tema mujizat merobohkan tembok Yeriko kita. Setiap kita punya tembok Yeriko kita masing-masing. Yosua punya tembok Yerikonya, Musa punya tembok Yerikonya. Hari ini saya dan saudara punya tembok Yeriko kita. Kita akan baca Yosua 6 ayat 20. Bersoraklah, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, dan masing-masing langsung maju ke depan dan merebut kota Yeriko itu. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai belajar dari latar belakang tembok Yerikonya Yosua. Musa punya tembok Yeriko dalam bentuk lautan kosong, lautan merah, berhasil dibelah, bahkan menenggelamkan tentara pasukan Mesir. Berarti bukan selesai, tetapi ada tembok baru buat Yosua, yaitu Yeriko. Setiap kita juga punya tembok kita masing-masing. Jangan berdoa, Tuhan, jangan berikan aku tembok itu, cukup Musa dan Yosua, saya bebas. Hanya orang yang di kuburan yang tidak punya tembok Yeriko. Kita semua punya tembok. Yang jadi persoalan, saudara berani ambil langkah enggak untuk maju, merobohkan, dan merebut tantangan Anda. Tuhan memberikan Yeriko kepada Yosua, tapi tidak langsung. Ada dua proses. Janji Tuhan kita itu tanpa, istilahnya, bukan tanpa apa-apa syarat, tapi ada syarat. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dimulai dengan anak kecil memberikan rotinya dan ikannya. Murid-murid berkelompok dan membagikannya dengan iman. Hari yang pertama sampai ke-6, Yosua diberi tugas para prajurit mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja dalam keadaan diam. Hari yang ke-7 ada yang menarik. Nanti ada arahan dari Tuhan lagi. Di hari yang pertama sampai yang ke-6 dikatakan para prajurit mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja dalam sehari. Tapi diam. Diam artinya supaya mereka nggak banyak tanya. Kok muter? Kok sehari sekali? Kok nggak ngomong apa-apa? Nah, supaya nggak banyak pertanyaan, diam aja. Tapi diam ini juga membuat orang-orang Yeriko jadi panik. Wah, ini mantra apa ini? Strategi apa ini? 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala berupa tanduk domba di depan tabut itu, mengelilingi sehari sekali
selama 6 hari. Hari yang ke-7 harus mengelilingi 7 kali. Mengelilingi kota Yeriko itu, tembok Yeriko itu, dan para imam meniup sangkakala. Kira-kira begitu bunyinya. Terus sangkakala itu orang-orang Yeriko makin panik. Apalagi ini jumpa jampi dan strateginya. Padahal ini Tuhan yang memberi. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan para prajurit mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak. Apa hubungannya tembok dengan dikelilingi 6 kali selama 6 hari, 7 kali selama hari ke-7, total 13 kali? Mari kita belajar. Arti kata Yeriko. Semua nama di Alkitab, nama orang, nama tempat, nama kota ada artinya. Yeriko sesuai dengan istilah Ibraninya herem, yang artinya sesuatu yang harus direlakan atau satu larangan. Jadi ternyata artinya herem ini sesuatu yang harus direlakan atau satu larangan. Dan Anda perlu tahu, sampai hari ini Yeriko temboknya nggak boleh dibangun lagi, kotanya nggak boleh dibangun lagi secara Alkitab. Tentu ada Yeriko modern yang pernah tulis ke sana untuk cari yang namanya buah kurma dan kawan-kawannya. Nah, kita akan lihat apa aplikasinya buat kita hari ini. Ada 2 hal yang harus dikhususkan bagi Tuhan ketika Tuhan memberikan Yeriko kepada Yosua, yaitu 1, ada yang dimusnahkan. Yosua 6 ayat 17 berkata dengan jelas, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Kok kelihatannya Tuhan perjanjian lama sangat kejam? Bukan, Tuhan itu hakim yang adil. Kejahatan penduduk Yeriko sudah keterlaluan. Terlalu. Segala yang hidup harus dihancurkan sama sekali. Dihabisin. Sampai ludes, des, habis, bis. Jadi karena kondisi orang Yeriko yang memberontak kepada Allah penciptanya. Menyembah berhala-berhala. Kesannya memang tidak beradab, namun orang Kanaan adalah bangsa yang bengis, yang mempraktekkan kenajisan. Yang paling luar biasa adalah pengorbanan anak, karena mereka memberi penyembahan yang salah kepada dewa yang salah dengan cara yang salah, sampai anak pun dikorbankan dengan pengorbanan yang salah. Tapi itu Pak, Tuhan juga menyuruh Abraham persembahkan anaknya. Tunggu dulu, itu hanya untuk menguji imannya Abraham. Kenyataannya Tuhan tidak izinkan Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Ada domba yang digantikan, ada domba yang menggantikan. Jadi ingat baik-baik, Allah sangat-sangat adil, dan Dia memberikan penghakiman yang tepat untuk bangsa yang tidak menghormati Tuhan. Kedua, harus diberikan untuk perbendaharaan Tuhan. Yosua 6 ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ada yang harus dilenyapkan, dimusnahkan, ada yang harus dipersembahkan. Ini jelas harus dilakukan sebagai satu bentuk persembahan hasil pertama dan sebagai satu bukti iman kepada Tuhan untuk keperluan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya tembok Yeriko kita masing-masing. Suka nggak suka, mau nggak mau, setuju nggak setuju, tembok depan kita. Tembok ini bicara ketidakmungkinan.
Tidak mungkin waktu itu. Kalau kita survei ke Yeriko beneran, kalau kita ke sana, dan juga sumber tradisi menyatakan tebalnya 6 meter zaman dahulu, tingginya 14 meter zaman dahulu. Nggak mungkin ditembus pada masa sekarang, hal yang nggak mungkin. Kedua, tembok Yeriko bicara jalan buntu. Tidak mungkin kita melintasi jalan buntu. Yang ketiga, tembok Yeriko bicara tantangan yang besar. Gak mungkin buntu, tantangan hidup. Tapi ingat, hadapi bersama Tuhan. Maju terus bersama Yesus. Kalau sudah mengingat, saudara membuat list apa tembok Yerikomu, mari jangan menyerah. Kalau kau masih muda, tembok Yerikomu dosen yang killer, tugas skripsi, tesis, disertasi, ujian disertasi. Anda yang mau mulai bisnis, ini maju bisnis atau jadi pegawai aja. Anda yang belum menikah, tembok Yeriko bisa mertua, bisa kekhawatiran akan masa depan. Anda yang baru putus, waduh, balik kucing atau cari yang baru. Sudah mungkin punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, itu ada temboknya masing-masing. Tapi ketahui, Tuhan Yesus berjanji, hidup kita bukan tanpa tembok. Tuhan tetap memberikan tembok Yeriko kita masing-masing. Tapi Tuhan akan beri kita kekuatan untuk merobohkan tembok Yeriko kita masing-masing. Fokus Anda bukan ke tembok Yeriko Anda. Fokus ke Anda kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu untuk merobohkan tembok Yerikomu masing-masing. Saya hamba Tuhan, gembala, pendeta. Apakah punya tembok? Oh, banyak banget. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah memberikan kita tembok Yeriko yang melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita nggak sanggup merobohkannya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Paulus bisa menerobos penjara. Musa menerobos laut kosong. Yosua menerobos sungai Yordan. Hari-hari ini kita akan menerobos tembok Yeriko kita masing-masing. Supaya lebih praktis kita aplikasikan penerapannya, ada 4 langkah untuk Anda mengalami mukjizat meruntuhkan tembok Yeriko Anda masing-masing. Yang pertama, menghancurkan semua tembok Yeriko yang masih ada dalam hidup kita. Setiap ketidakmungkinan, setiap jalan buntu, setiap trauma, ketakutan, hancurkan. Yosua 6 ayat 16 mencatat, lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala yang panjang, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoralah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Menarik sekali, hanya mengelilingi. Hari pertama sampai ke-6, setiap hari 1 kali, 6 kali. Hari ke-7, 7 kali, total 13 kali. Bersorak. Dan Tuhan menyerahkan kota kepada kita. Kalau hanya soal sekolah, kuliah, hal yang kecil, Tuhan hanya seperti membalik tangan. Pastikan Anda dan saya siap menghancurkan semua tembok-tembok masa lalu saudara, trauma masa lalu, kekhawatiran masa hari ini, ketakutan masa depan, hancurkan, cur, habis, ludes, des. Yang kedua, membunuh semua sifat dan karakter orang Kanaan yang ada pada hidup kita. Orang Kanaan bicara hidup lama. Orang Kanaan bicara hidup duniawi. Orang Kanaan bicara hidup di luar Tuhan. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda,
sampai kepada lembu, domba dan keledai ditumpas pas, habis, des, ludes. Why? Karena kejahatan orang Yeriko. Memberi penyembahan kepada berhala, tidak menghormati Tuhan, bahkan mempersembahkan korban anaknya mereka untuk korban dewa-dewi mereka. Parah, fatal. Korbankan dirimu sendiri, anak tidak berdosa dikorbankan. Mari kita belajar terus. Setelah memusnahkan, menghancurkan. Yang ketiga, taat akan setiap perintah yang Tuhan berikan dan kita melalui keintiman di ayat yang kedua. Jadi kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Taat akan perintah Tuhan day by day, hour to hour, jam demi jam, menit ke menit, kalau detik demi detik. Setelah mereka menang besar atas Yeriko, Yosua sempat lengah. Yosua kecolongan akan menyembunyikan harta, lalu menyerang lagi kota berikutnya, kota Ai, tanpa tanya Tuhan, tanpa introspeksi. Kita menang besar atas Yeriko, di depan kita Ai, kota yang kecil, tapi pasukan Yosua terbirit-birit lari. Yosua merobek-robek baju dan bertanya, kenapa Tuhan? Ya salah, kurang taat akan setiap perintah Tuhan. Next-nya bagaimana? Update-nya gimana? Ke depan bagaimana? Yang keempat, kita diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan bagian Tuhan. Berikan bagian Kaisar. Ambil sisanya untukmu. Janda yang miskin diberi minyak yang tidak habis-habis. Bayar utangmu. Bagian utang kita selesaikan. Jangan Tuhan suruh bayar utang kita. Terlebih bayar persembahan kepada Tuhan. Ayat 24, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, tembok Yeriko adalah gambaran penghalang berkat Tuhan. Ya tembok, ya nggak mungkin diterobos. Temboknya tinggi, lebar, ada musuhnya. Jadi tembok Yeriko diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini adalah gambaran penghalang dari berkat-berkat Tuhan. Itu juga menjadi kadang bagian dari dosa kita yang masih ada dalam hidup kita. Habisin, matikan yang duniawi, hancurkan hidup duniawi, mati secara daging, hidup dalam roh. Orang Kanaan adalah orang gambaran manusia lama, hidup manusia kita yang penuh dengan kedagingan. Galatia 5 ayat 19 menyatakan buah-buah kedagingan adalah hawa nafsu, amarah, dengki, benci, dendam, daging. Ada yang protes sama saya, kan kita memang manusia kedagingan. Benar, tapi roh menguasai jiwa, jiwa menguasai daging. Memang kita bisa makan makanan apapun yang disediakan di restoran, tapi ingat bayar dulu. Kita boleh menikah, tapi urus SIM dulu, surat izin menikah. Kita boleh bebas apa aja, tapi ada bagian-bagian. Jangan menunjukkan daging dan kedagingan. Semua orang-orang Israel adalah gambaran masing-masing dari diri kita yang diberi janji. Kita umat perjanjian. Kitab suci kita dinamakan Kitab Perjanjian Lama, 39 kitab. Allah yang memberikan janji kepada kita. Allah yang suka menepati janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjinya seperti sungai yang mengalir. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat.
pegang janjinya. Ambil janjinya, terima, dan pegang terus janjinya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh teruji di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Yang keempat, emas dan perak adalah lambang berkat yang dari Tuhan dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan punya karakter yang buruk seperti Ahan. Ngambil emas dan perak, kain ungu disembunyikan, pura-pura nggak ada apa-apa. Ahan dan keluarganya tenggelam, terkubur di tanah bersama hartanya. Ahan yang bertindak, istri anaknya ikut. Sebuah kengerian. Hati-hati seorang bapak, jangan salah. Kalau seorang bapak masuk penjara, istrinya menderita. Jangan salah. Emas dan perak lambang berkat dan dari Tuhan, dikembalikan untuk Tuhan. Biarlah Anda berjanji namamu makin berkurang-kurang, nama Tuhan yang makin dipermuliakan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat. Mungkin Anda nggak sombong, tapi memberikan diri Anda dipuji juga ada sombong. Kalau orang mulai memuji kita, pendeta bos nih, saya bilang, maksudnya apa bos? Bekas orang sakit saraf. Wah, pendeta besar. Besar apa? Besar perutnya. Pendeta artis. Nggak ada pendeta bos, pendeta besar, pendeta artis, pendeta TV. Yang ada kita hamba yang biasa. Kacung kampretnya Tuhan. Ingat, hari-hari ini segala sesuatu sedang diuji. Sesuatu sedang diukur-ukur oleh Tuhan. Beranilah kita berkata, Tuhan ini aku. Yang menarik Yosua terus bergantung sama Tuhan. Untuk bukan hanya mengalahkan Yeriko berikutnya. Sungai Yordan yang terbelah. Kota-kota yang lainnya. Bahkan sampai akhirnya Hebron direbut. Seluruh tanah perjanjian diduduki. Apa janji Tuhan yang perlu digenapi atas Anda? Kalau kau berkata, sakit Pak saya, janji Tuhan kesembuhan. Saya masih nganggur Pak, janji Tuhan kau bisa bekerja. Udah kerja lama Pak, pengen bisnis, janji Tuhan bisnis yang diberkati. Udah menikah Pak, belum punya anak, bisa punya anak, langsung kembar 2. Gereja tidak pernah keberatan, sebabnya kembar 2 dan 3. Banyak anak, banyak jemaat. Pak, ada masalah rumah tangga mau dipulihkan. Jadi tembok Yeriko memang selalu ada. Tetapi jangan pernah menyerah. Hadapi bersama Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, jangan pernah menyerah. Akhirnya Yeriko habis. Penduduknya habis juga diselesaikan, kecuali keluarga Rahab. Kan Rahablah yang menolong pengintai yang mensurvei kota Yeriko. Dan Rahab memilih percaya kepada Tuhan Allah Israel dibanding berhala-berhala Yeriko waktu itu. Sebelum saya menutup dengan doa, Anda dan saya harus berani untuk menguji diri, membuat list tembok Yeriko apa saja yang masih ada.
Jangan menyerah. Itu sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Tapi ingat, jangan tunggu dan pasif. Proaktif, kerjakan bagianmu. Do the best, God do the rest. Seperti Yosua menang, kita akan menang. Seperti Yosua merubuhkan tembok Yeriko-nya waktu itu, kita merubuhkan tembok Yeriko kita waktu sekarang. Sakitmu bisa disembuhkan, bisnismu bisa diberkati, usahamu berhasil, keluargamu dipulihkan. Jujur, apa yang salah? Bertobat. Apapun iman dan agamamu nggak penting. Yesus datang tidak membuat religion, agama. Tapi Yesus datang memberi relation, hubungan. Orang bisa pindah agama, tapi nggak sepindah relation. Saat ini saya dan saudara, ayo bangun hubungan kembali. Akui dosamu, bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Dan hadapi tembok-tembok Yeriko di depanmu. Pasti kau menang, berhasil, dipulihkan, disembuhkan, dan dimuliakan Tuhan. Di layar kaca saudara ada nomor-nomor telepon, email, dan yang lain-lain bisa menjadi alat komunikasi kita untuk kita berdoa bersama, sharing bersama, bersaksi bersama, supaya Yesus makin dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya tembok Yeriko itu masih ada dan akan ada silih berganti. Tapi kami tahu Tuhan akan beri kekuatan kami merobohkan tembok Yeriko itu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami mau menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami dan seluruh rumah kami diselamatkan. Kami menerima mujizat terbesar, yaitu dosa kami diampuni, kami menerima keselamatan surga kekal, Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami siap menghadapi tembok Yeriko kami. Dan kami akan taat sepenuhnya dan mengikuti Tuhan setia sepenuhnya. Sehingga kami merobohkan tembok Yeriko kami. Kami sekeluarga diselamatkan, dipulihkan, menjadi alat mukjizat, diberi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Miracle Service yang akan datang, yang lebih penuh miracle dan penuh service bersama Yesus Tuhan kita dan Gembala Agung kita. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk
menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan